Tes, tes. Tes, tes. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah. Kita mulai saja langsung deh, karena sudah siang juga. Terima kasih nggih untuk Bapak Ibu peserta BIMTEK online, yaitu di sini terdiri dari calon sekolah adiwiyata kota, nasional dan mandiri tahun 2023. Untuk materi BIMTEK online kali ini, kita akan materinya tentang penyusunan dokumen persyaratan dan foldering usulan calon sekolah adiwiyata kota, nasional dan mandiri tahun 2023. Kemudian untuk kali ini kita dengan narasumber dari Pak Ardiansyah, yang kita semua sudah mengenal, yang pasti sudah cukup berkompeten. Kemudian, karena Bu Ari belum hadir, kami langsung mawon untuk langsung pemaparan materi nanti dilanjutkan sekaligus dengan diskusi dan tanya jawab. Tidak berlama-lama, monggo untuk Pak Ardiansyah selaku narasumber. Baik, terima kasih Bu Elisa. Nah, suara saya terdengar gitu Bapak Ibu? Dengar Bapak. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali Bapak Ibu, saya berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semua, tentunya dalam rangka mempersiapkan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih ramah lingkungan. Sebelumnya, salam hormat kami kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Memang sengaja hari ini bimbingan teknisnya itu berkaitan dengan calon sekolah adiwiyata Kota Semarang, kemudian calon sekolah adiwiyata nasional dan calon sekolah adiwiyata mandiri. Terkait dengan hal tersebut, latar belakangnya adalah bahwa untuk yang calon adiwiyata kota itu tindak lanjut dari BIMTEK yang pertama di Balai Kota kemarin. Kemudian untuk yang calon adiwiyata nasional dan mandiri itu tindak lanjut dari hasil edaran dari KLHK terkait dengan pembinaan secara online dan offline yang dikhususkan bagi sekolah yang akan maju ke tingkat nasional dan mandiri, tetapi bagi mereka yang sudah mengusulkan 2 kali namun belum berhasil. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang belum pernah mengusulkan dan baru akan mengusulkan, pembinaannya bisa melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang bersama tim adiwiyata di Kota Semarang. Maka ngiras-ngirus hal tersebut Bapak Ibu, kegiatan hari ini sekaligus perkenalan bagi sekolah adiwiyata nasional yang akan ke mandiri sehingga bisa mencari sekolah binaan. Karena salah satu syarat untuk mencapai predikat mandiri adalah berhasil membina sekolah yang belum adiwiyata menjadi adiwiyata. Dan ini kesempatan yang luar biasa baik bagi calon sekolah adiwiyata Kota Semarang untuk bisa mendapatkan sekolah pembina begitu. Ini pengantar yang cukup menarik ya, biar semangat dari awal sampai nanti kita buka puasa bersama. Baik, mohon izin materinya ada 2 Bapak Ibu, namun akan kami jadikan 1. Nanti akan ada tanya jawab, tetapi tanya jawab apabila materi pertama selesai baru nanti kita lanjutkan ke yang kedua, karena materi pertama dan kedua berkaitan. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, untuk materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan pencapaian kriteria sekolah adiwiyata. Menindaklanjuti kemarin dari paparan di Balai Kota Semarang. Baik. Mengingat kembali Bapak Ibu bahwa PBLHS itu adalah aksi kolektif, jadi
pada hari ini bukan hanya satu akun untuk satu orang, tetapi harapannya bisa disaksikan oleh seluruh warga sekolah agar kolektifnya nanti pada saat beraksi, pada saat melaksanakan gerakan itu bisa dilakukan bersama-sama. Tidak hanya kepala sekolahnya saja yang bergerak, kemudian tidak hanya adminnya saja yang bergerak, apalagi hanya ketua timnya saja begitu. Jadi memang harus secara bersama-sama. Kemudian bagaimana sekolah melaksanakan gerakan Bapak Ibu? Kita ingat kembali ada 3 tahapan. Yang pertama menyusun perencanaan, kemudian melaksanakan gerakan, dan yang ketiga adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi. Nah, dari 3 tahapan ini nanti akan kita kemas menjadi sebuah dokumen atau borang yang nantinya kita lampirkan sebagai persyaratan mengikuti seleksi adiwiyata untuk Kota Semarang, untuk nasional, dan untuk mandiri. Hanya saja grade-nya yang berbeda Bapak Ibu. Kalau di tingkat Kota Semarang, untuk KKM-nya standar nilainya adalah 70 poin dari 100. Kemudian untuk yang mau maju ke tingkat nasional itu 90 poin. Sedangkan ke tingkat mandiri itu 95 poin ditambah berhasil membina sekolah binaan. Ngaten nggih? Baik, Bapak Ibu kita bedah mulai satu-satu. Yang pertama di tahap perencanaan. Di tahap perencanaan yang harus dilaksanakan adalah sekolah membentuk tim adiwiyata sekolah atau bisa dikatakan tim GPPLHS. Apabila tidak punya tim tidak apa-apa, masuk ke dalam tim pengembang kurikulum. Ya, Bapak Ibu, tim pengembang kurikulum boleh, tim adiwiyata boleh, tetapi di tupoksinya harus ada yang terkait dengan bidang lingkungan atau adiwiyata. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu di sekolah timnya melaksanakan identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup beserta evaluasi diri sekolah. Kemudian menyusun rencana gerakan PBLHS yang tahunan dan per 4 tahunan. Dilanjutkan pengintegrasian rencana gerakan yang ada di poin ketiga ke dalam dokumen K1 KTSP dan RPP atau perangkat pembelajaran. Ini di perencanaan. Bapak Ibu untuk yang sekolah adiwiyata menuju ke mandiri atau CSAM, mohon untuk bisa disamakan persepsinya karena barangkali nanti ada sekolah yang akan maju ke tingkat kota mendaftarkan diri menjadi sekolah binaan di Panjenengan. Maka nanti harus ada kesamaan antara dokumen yang harus dilampirkan untuk seleksi adiwiyata kota tahun ini. Nah, Bapak Ibu, yang perlu digarisbawahi bahwa tim GPPLH sekolah atau tim adiwiyata itu dibentuk dengan keputusan kepala sekolah, bukan keputusan kepala dinas lingkungan hidup atau bahkan kepala dinas pendidikan atau Kemenag. Kalau mengetahui, oke, nggak apa-apa. Tetapi yang berhak memutuskan adalah kepala sekolah. Karena tahun kemarin ada yang SK-nya itu langsung ditandatangani oleh kepala dinas, ya, terlalu tinggi Bapak Ibu karena ini masih lingkup sekolah. Kemudian ini tugasnya tadi sudah di paparan yang pertama, ya. Kemudian Bapak Ibu, kita ke komponen perencanaan. Berkas-berkas yang harus dilampirkan dalam komponen 1. Kita sebut ada 3 komponen nih Bapak Ibu. Komponen 1 perencanaan, komponen 2 pelaksanaan, komponen 3 adalah MONEF, monitoring evaluasi. Komponen 1 adalah perencanaan gerakan PBLHS. Yang perlu dilampirkan Bapak Ibu, yang pertama adalah dokumentasi proses IPM-LH dari sekolah madrasah yang mengikut sertakan isu daerah dan global. Kemudian dokumen proses IDS dan laporan IDS yang terkait dengan LH. Jadi IDS-nya itu bukan IDS PMP atau lapor mutu yang bintang-bintang, itu bukan. Kemudian melampirkan tabel rencana gerakan PBLHS. Nah, Bapak Ibu, di dalam lingkaran ini, irisan ini terdapat penegasan bahwa rencana gerakan PBLHS disusun berdasarkan laporan IDS dan IPM-LH. Jadi harus sinkron antara rencana, kemudian IDS dan IPM-LH. Kemudian
rencana gerakan dapat mengembangkan potensi yang menjawab permasalahan hidup di lingkungan sekolah, daerah maupun global. Silakan Bapak Ibu bisa menengok rencana strategis Kota Semarang, rencana pembangunan Kota Semarang, bagaimana pengelolaan atau isu-isu lokal di Kota Semarang itu bisa dimuat dalam rencana gerakan yang didasarkan pada IPMLH. Selanjutnya Bapak Ibu, bukti yang harus disiapkan kembali adalah daftar hadir, undangan, notulensi rapat terkait penyusunan IDS, penyusunan IPMLH, kemudian penyusunan rencana gerakan. Ngaten nggih? Kemudian dokumentasi atau foto-foto. Nggih. Kemudian penyusunan rencana gerakan melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik. Dewan pendidik kalau tidak bisa dihadirkan bisa diwakili oleh pengawas setempat nih Bapak Ibu atau Korsatmen, kemudian komite sekolah, kemudian peserta didik dan masyarakat. Masyarakat apabila tidak bisa dihadirkan bisa orang tua, karena orang tua kan bagian dari masyarakat karena kita zonasi nih Bapak Ibu nggih, atau RT RW setempat kelurahan. Monggo bisa dilibatkan. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, yang harus dilampirkan lagi adalah dokumen KTSP atau KOSP secara utuh yang sudah disahkan. Sahkan ini stempel basah, kemudian tanda tangan, tidak ada tanggal yang kosong pengesahannya. Ya. Kemudian program ekstrakurikuler dan laporan kegiatan ekstrakurikuler, serta dokumentasi atau foto-foto kegiatan terkait ekstrakurikuler dan pembiasaan diri yang terkait dengan PRLH atau perilaku ramah lingkungan hidup 6 aspek ya Bapak Ibu, sesuai dengan hasil kemarin waktu paparan di Balai Kota. Bapak Ibu, yang harus diperhatikan dalam KTSP atau KOSP adalah visi, misi, tujuan itu harus terkait dengan PBLHS. Bagaimana kalau sekolah itu hanya visinya sekolah mau mewujudkan lulusan yang bla 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 dan berkarakter? Pertanyaan seperti itu. Apakah bisa? Boleh. Tinggal di indikator pencapaian berkarakter itu terdiri dari karakternya apa? Apakah termasuk dengan karakter program belajar Pancasila atau 18 karakter bangsa? Itu kan ada di peduli lingkungan juga di situ. Ya, silakan dijelaskan di situ. Kemudian apabila bagi sekolah belum bisa mengubah KTSP, bagaimana? Silakan bisa disuplemen dengan penguatan-penguatan yang diperlukan berdasarkan hasil diskusi atau rapat dari tim pengembang kurikulum sesuai dengan penyusunan KTSP begitu Bapak Ibu. Kemudian rencana kegiatan. Rencana kegiatan yang dilampirkan adalah semua RPP atau modul ajar. Semua RPP atau modul ajar yang memuat aspek PRLH, yang terintegrasi aspek PRLH. Jadi tidak ada yang tidak terkait tapi tidak. Nah, kemudian ini untuk RPP yang poin C tidak abaikan aja Bapak Ibu, yang poin C ini kita skip aja. Kemudian RPP disahkan oleh kepala sekolah dan ditandatangani oleh guru pengampu atau guru kelas. Nggih. Ngaten nggih, Bapak Ibu. RPP atau modul belajar boleh. Kalau sudah menggunakan kurikulum Merdeka, menggunakan modul belajar boleh. Kemudian muatan PRLH bisa meliputi kebersihan, fungsi sanitasi drainase, pengelolaan sampah, penanaman pembelian pohon tanaman, konservasi air, konservasi energi, atau terkait dengan inovasi. Namun inovasinya itu adalah berdasarkan hasil IPMLH. Nah, tadi Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan. Ini laporan IDS, sampun berdasarkan 8 SNP. Ini contohnya hanya seperti ini, bisa dibuat tabel begitu. Kemudian ini IPMLH, ngaten nggih. Nih, bukan lapor mutu, nggih. Kemudian ini bisa IPMLH-nya itu terkait dengan 6 aspek ini, 5 aspek ini Bapak Ibu, ditambah mitigasi bencana, nggih. Kemudian ini tabel rencananya, jangan lupa Bapak Ibu, di atas kepala sekolah diberikan tanggal, kemudian tapa asmo, nama terang, boleh kasih NIP, di stempel basah. Kemudian ini yang tahunan, kalau ini yang per 4 tahunan di Bapak Ibu.
Ini contoh yang sudah terisi, sengaja kami coret, karena kalau tidak dicoret nanti masih ada di Kota Semarang itu lahan gambut, orang hutan begitu ya. Copy paste tapi tidak dimodifikasi begitu. Kemudian ini yang bulanan, yang tahunan, mohon maaf, ini ada bulan. Kalau ini bulan ke-6 berarti mereka dari tim ini mengesahkan timnya itu bulan ke-5 atau 6 awal. Sehingga dilaksanakan mulai bulan ke-6. Kalau yang ini Bapak Ibu nanti di tahun pertama itu ditulis dari tahun keberapa sampai keberapa. Ya, untuk yang 4 tahunan. Ini Bapak Ibu untuk yang pertama. Dan kemudian untuk bagaimana menyusun IPML, IDS, kemudian RKT, RKJM, silahkan Bapak Ibu bisa lebih memperdalam di tayangan yang sudah ada di YouTube biar nanti bisa mempersingkat waktu, karena ini juga 1 jam tersendiri Bapak Ibu. Silahkan bisa untuk di screenshot terlebih dahulu atau nanti materinya akan saya sampaikan melalui grup terkait dengan bagaimana menyusun IDS, IPMLH, RKT dan RKJM terkait gerakan PPLHS. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk seleksi tingkat Kota Semarang tahun 2023, mekanismenya seperti ini Bapak Ibu. Untuk persyaratan dokumen 1 kita bagi menjadi 2 kategori. Ini bukan memisahkan yang sudah baik ataupun yang belum baik, bukan Bapak Ibu. Ini hanya memisahkan yang semangatnya dari tahun ke tahun itu tetap dan yang baru memulai begitu, Jadi ada kategori A dan kategori B. Untuk kategori A adalah sekolah atau madrasah yang sudah pernah mengajukan sekolahnya untuk dinilai Adiwiyata Kota Semarang tahun 2023, sebelum tahun 2003 dan mengajukan kembali di tahun ini. Jadi yang kemarin belum lolos, kemudian sekarang mau maju lagi, masuk ke dalam kategori A. Kemudian di kategori B adalah yang sekolah atau madrasah yang betul-betul baru mengikuti di tahun ini. Ya, karena nanti ada perbedaan dokumen yang harus dilampirkan. Kita pahami dulu karena ini bukan membedakan hasilnya, tetapi kita membedakan proses penilaiannya. Ya, karena kan yang sudah pernah mengajukan di tahun kemarin, otomatis mereka sudah berproses dari tahun sebelumnya, sehingga itu juga masuk ke dalam kategori penilaian juga. Kontinuitasnya bagaimana, perkembangannya bagaimana. Baik, untuk persyaratan kategori A yang harus dilampirkan dalam dokumen 1 adalah SK Tim GPPLHS untuk tahun ajarannya 2021-2022. Ini sudah berlalu. Jadi SK tahun kemarin silakan dilampirkan. Kemudian yang kedua, dokumen KTSP atau KOSP memuat PRLH terkait visi, misi, tujuan, program pembiasaan diri, program ekstrakurikuler, beserta pengesahannya. Beserta pengesahannya. Juga tahun ajaran 2021-2022. Oke, saya akan melambatkan biar tidak cepat-cepat begitu. Kemudian karena dokumen KTSP dan KOSP-nya itu 2021-2022, maka RPP atau modul ajarnya yang terintegrasi aspek PRLH juga tahun 2021-2022. Untuk SK Kader Adiwiyata, silakan dilampirkan tahun ajaran 2021-2022 sampai dengan sekarang. Misalkan SK Kader dibuat per 3 tahun atau periodiknya 4 tahun atau 3 tahun begitu. Itu silakan. Itu dimulai dari 2021-2022 sampai dengan sekarang. Monggo. Kemudian untuk tabel rencana tahunan itu tahun 2021-2022, mohon maaf ini salah ketik nih Bapak Ibu, tahunannya 2021-2022. Kemudian tabel 4 tahunan dari 2021-2022 itu tahun pertama, masuk ke dalam kolom tahun pertama, kemudian 2022-23 masuk kolom kedua, 23-24 masuk kolom yang ketiga, tahun ketiga, dan 24-25 masuk ke kolom yang tahun keempat. Nah,
Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan bukti-bukti kegiatan yang berkaitan dengan 6 aspek PRLH. Oke, silakan Bapak Ibu bisa mencantumkan utuh bukti-bukti kegiatan di 2021-2022 dan ditambahkan tahun berjalan, yakni 2022-2023 sampai dengan nanti bulan Mei tahun 2023. Kenapa bulan Mei Bapak Ibu? Kita pertimbangkan kalau kita sampai hanya dengan bulan April adalah bulan pendek. Ini pendeknya dalam arti rangkaian ujian, kemudian ada Ramadan, kegiatan-kegiatan lingkungan yang bersifat action, saya kira masih ada pembatasan begitu ya, dan libur lebaran. Maka kita longgarkan bukti kegiatan sampai dengan bulan Mei 2023. Kemudian Bapak Ibu nantinya juga melampirkan video profil kegiatan PPLHS. Bukan profil sekolah nih Bapak Ibu nggih. Jadi profil kegiatan lingkungan di sekolah Bapak Ibu, durasinya tidak usah lama-lama Bapak Ibu. Cukup 5 sampai dengan 7 menit. Oke, 5 sampai dengan 7 menit. Formatnya adalah MP4. Nah, nantinya poin 1 sampai dengan 9, nomor 1 sampai dengan 9 akan dientrikan dalam kuesioner yang ada dalam bentuk foldering. Nanti folderingnya akan kita sampaikan setelah kegiatan ini. Dan setelah materi yang pertama. Nah, untuk persyaratan kategori A untuk sekolah yang tahun ini kembali mengajukan diri untuk dinilai menjadi sekolah adiwiyata Kota Semarang. Selanjutnya Bapak Ibu untuk persyaratan kategori B. Untuk kategori B, Bapak Ibu yang sekolah atau madrasahnya baru mengajukan di tahun ini, pada dasarnya sama. Poin 1 sampai dengan 10 sama. Hanya kita perlu cermati di tahun ajaran yang dilampirkan. SK-Tim GP PLHS, dokumen KTSP KOSP, RPP atau modul ajar beserta pengesahan dan buktinya, SK kader, rencana gerakan, itu dimulai dari tahun 2022-2023. Kecuali bukti-bukti kegiatan yang berkaitan dengan 6 aspek PRLH bisa dilampirkan kegiatan-kegiatan 2021-2022 sampai dengan 2022-2023 bulan Mei 2023. Sama dengan yang kategori A. Mengapa disamakan? Karena kami sangat yakin Bapak Ibu, di sekolah panjenengan, kegiatan-kegiatan lingkungan sudah dilaksanakan di tahun 2021-2022. Hanya saja tinggal dipetakan. Oh, ini termasuk aspek penanaman pohon, ini terkait dengan konservasi air, ini terkait dengan konservasi energi, ini terkait dengan kebersihan, fungsi sanitasi, drainase, dan sebagainya. Jadi, monggo Bapak Ibu, nanti pada tahun ajaran 21-22, sekolah panjenengan, madrasah panjenengan sudah melaksanakan hal tersebut, silakan dipetakan. Kemudian untuk rencana 4 tahunan, karena panjenengan memulai di tahun ini, di tahun ajaran 22-23, maka tahun pertama ada di 2022-2023, dilanjutkan tahun kedua 2023-2024, 2024-2025 menjadi tahun ketiga, dan di tahun keempatnya 2025-2026. Nah, Bapak Ibu. Jadi persyaratan untuk kategori A dan kategori B, perbedaannya hanya di tahun ajaran yang dilampirkan saja. Oke. Kemudian ini adalah catatan khusus Bapak Ibu. Bagi sekolah kategori A, wajib melampirkan berkas 2 tahun. Usulan 2023 dan 2022 atau sebelumnya. Panjenengan sekolahnya mengusulkan di tahun berapa waktu itu, silakan diusulkan kembali, dilampirkan kembali.
Sehingga berkas yang tersimpan di arsip diunggah kembali, tidak perlu diotak-atik Bapak Ibu, tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikurangi, lampirkan apa adanya. Sehingga nanti kita bisa mengcompare atau membandingkan dengan berkas yang tahun 2023 ini. Walaupun Bapak Ibu, kami masih menyimpan berkas yang tahun kemarin belum lolos dan tahun ini mengikuti, kita masih menyimpan. Sehingga apabila, mohon maaf, ini sering terjadi Bapak Ibu, apabila berkas yang dilampirkan kok sama persis dengan yang tahun kemarin, mohon maaf Bapak Ibu, berarti sudah otomatis gugur atau diskualifikasi. Tahun kemarin aja tidak lolos begitu. Jadi mohon bisa diperbaiki sesuai dengan apa yang menjadi pembaruan-pembaruan di sekolah panjenengan, di madrasah panjenengan. Kemudian khusus untuk sekolah kategori B atau madrasah kategori B hanya melampirkan satu folder berkas usulan, yakni tahun 2023. Kemudian sekolah kategori A dan kategori B wajib menyertakan surat usulan permohonan penilaian calon sekolah adiwiyata Kota Semarang tahun 2023. Contohnya nanti kami lampirkan di grup saja nih Bapak Ibu biar tidak tertumpuk di sini. Nah, dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh kepala sekolah, mengetahui untuk SD minimal koordinator satuan pendidikan, untuk SMP kepala dinas pendidikan Kota Semarang atau minimal kepala bidang pembinaan SMP. Untuk MI dan MTS di bawah Kemenak, silakan di Kemenak, di pengawas, diketahui, ditapak asma oleh pengawas di setiap daerah binaan. Ngaten Bapak Ibu. Kemudian untuk yang catatan yang keempat adalah sekolah kategori A dan B wajib mengunggah berkas persyaratan yang ada pada foldering ke dalam akun Google Drive. Google Drive-nya adalah khusus adiwiyata sekolah, tidak dicampur dengan Google Drive yang lain, misalkan email sekolah atau emailnya Bapak Ibu pribadi yang dengan urusan pribadi, jangan. Karena nanti akunnya diserahkan kepada tim penilai Kota Semarang. Baik itu password maupun emailnya. Sehingga tatkala nanti link yang diberikan itu bermasalah, kita bisa login langsung dari email dan passwordnya begitu. Kemudian Bapak Ibu mohon linknya nanti link ini nanti link dan alamat email dan password nanti tercantum dalam surat usulan Bapak Ibu di surat yang nomor 3 ini. Silakan dibuat link pendek. Misalkan bit.ly atau SID begitu silakan Tetapi formatnya disamakan Bapak Ibu. Karena akan menuju Kota Semarang, tingkat Kota Semarang, silakan bisa dicantumkan CSAK 2023 tanpa spasi, kemudian underscore nama sekolah, underscore kecamatan. Betul disamakan. Misalkan CSAK 2023 underscore SMP Negeri 51 Kota Semarang underscore kecamatannya Mijen misalkan. Monggo bisa disamakan biar nanti tim bisa membuka dengan tidak kebingungan. Karena jangan sampai sekolah ambil resiko Bapak Ibu. Tatkala linknya nggak bisa dibuka, kita konfirmasi ke sekolah kok nggak ada feedback, nggak ada lampu begitu, lampu hijau dari sekolah, maka penilaian itu kita tinggal. Tidak bisa dilanjutkan ke tahap penilaian selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu silakan bisa diunduh dulu terkait dengan foldering yang nantinya digunakan untuk pengisian berkas dari persyaratan Bapak Ibu semua di foldering CSAK Semarang 2023. Ini karena saya enter, jadi di sini sebenarnya ada underscore-nya Bapak Ibu, foldering underscore CSAK foldering Semarang 2023. Monggo bisa diunduh dulu, diakses dulu di Google Drive-nya. Mohon nanti di-download, diunduh,
tanpa di-cut. Ini Bapak Ibu, tolong jangan di-cut karena ini untuk khalayak umum. Untuk teman-teman yang akan maju di Kota Semarang, baik SDMI, SMP, MTS, jadi mohon untuk tidak di-cut. Ya. Sampun ya? Oke. Sekarang Bapak Ibu kita ke komponen kedua. Di komponen kedua adalah pelaksanaan PPLHS. Ini akan saya sampaikan sekilas. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan kita sambil bahas kembali. Untuk komponen dua ini di pelaksanaan PPLHS fokusnya ada di mata pelajaran ekstrakurikuler dan pembiasaan diri. Pembiasaan diri bisa kita sebut dengan budaya sekolah. Ya. Bagaimana kalau itu masih daring Bapak Ibu? Silakan kegiatan-kegiatan daring bisa dilampirkan. Kegiatan-kegiatan virtual bisa dilampirkan. Bahkan BIMTEK ini bisa dilakukan sebagai bentuk peningkatan SDM ramah lingkungan. Itu bisa pemenuhan standar proses atau GTK. Monggo nggih. Itu Bapak Ibu. Sehingga nanti misalkan kemarin masih COVID, masih bisa digunakan kegiatan-kegiatan panjenengan semua. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk aspek yang pertama, di aspek kebersihan fungsi sanitasi drainase, fokusnya adalah jumlah unsur warga sekolah yang berpartisipasi, jumlah pemeliharaannya bagaimana, kemudian kondisi fungsi lingkungan kebersihan sanitasi dan drainase. Jadi fokusnya ada ke tiga aspek tersebut. Ya. Kemudian Bapak Ibu, unsur warga sekolah yang terlibat, yang pertama adalah kepala sekolah, ya. Kemudian tenaga pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik termasuk kader adiwiyata. Itu minimal 90% dari semuanya terlibat. Kemudian unsur tambahan ada orang tua, petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas kantin. Itu juga terlibat, itu sebagai unsur tambahan. Jadi bukan petugas keamanan yang petugas kebersihan yang selalu membersihkan terus. Karena itu unsur tambahan. Tambahan nilainya itu sekitar 20-30% dari aspek yang pertama ini. Kemudian hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu, bentuk atau upaya pemeliharaan, bisa membersihkan ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, membersihkan toilet, drainase, menguras pit tank, memperbaiki toilet dan drainase, atau disesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikan. SMP mungkin tidak membersihkan toilet atau menguras pit tank, atau mungkin di tingkat jenjang SD masih memperbaiki toilet, menguras pit tank, kan itu juga disesuaikan dengan kondisi sekolah panjenengan semua. Kemudian ini contoh-contoh aksinya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bukti yang disiapkan adalah daftar piket sekolah, dokumentasi hasil praktek, penugasan, penelitian terkait kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase sekolah atau madrasah kalau ada. Kenapa ada dokumentasi terkait hasil praktek, penugasan, penelitian, kebersihan? Mungkin dokumentasi ini adalah hasil dari pembelajaran atau penugasan di ekstrakurikuler. Nah, maka dokumentasi ini dilampirkan, Bapak Ibu. Silakan. Selanjutnya, lampirkan SK tim atau pokja kebersihan, fungsi sanitasi drainase di sekolah atau madrasah, buku monitoring atau checklist pada saat pemeliharaan kebersihan, pada saat membersihkan sanitasi dan drainase. Kemudian dokumentasi foto atau video terkait kegiatan pemeliharaan, khususnya bidang satu ini, kebersihan, sanitasi, drainase. Kemudian dokumentasi kondisi kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase di sekolah panjenengan semua. Ini untuk yang bukti yang disiapkan. Nah, nantinya bukti-bukti yang disiapkan di bidang 1 sampai dengan 6 itu disesuaikan dengan kuesioner. Kuesionernya sudah ada di tadi di foldering itu. Di foldering nanti kita jelaskan, kita
kita sampaikan teknis pengisiannya setelah elemen yang ketiga atau komponen yang ketiga. Selanjutnya di aspek yang kedua adalah di aspek pengelolaan sampah. Bapak Ibu, di pengelolaan sampah adalah upaya pengurangan timbulan sampah dan penggunaan ulang barang-barang atau sampah. Menggunakan konsep 3R gitu Bapak Ibu, reduce, reuse, recycle. Kemudian bagaimana upaya-upaya di sekolah panjenengan, di madrasah panjenengan dalam rangka recycling atau pendaur ulangan sampah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Kemudian bagaimana upaya pelibatan peserta didik dan kader adiwiyata dalam pemindahan sampah dari tempat produsen sampah, sumber sampah ke tempat pengelolaan sampah baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian bagaimana prosentase pengurangan timbulan sampah yang ada di sekolah melalui proses 3R. Ini indikator di pengelolaan sampah Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya kegiatannya, mungkin ada kebijakan membawa tempat minum guna ulang, menyediakan air minum isi ulang, acara sekolah bebas sampah plastik atau styrofoam, dan lain sebagainya. Nanti di kuesioner ini ada, tinggal diisikan dan dibuktikan. Kalau sudah diklik, misalkan menyediakan air minum isi ulang, diklik di checklist, tapi tidak ada buktinya, berarti 0 nilainya. Panjenengan nanti ngeklik mencentang berarti melampirkan buktinya. Buktinya apa? Kalau memang itu foto, dilampirkan foto. Kalau memang itu video, silakan dilampirkan video. Kalau memang itu sebuah kebijakan ya yang secara tertulis, silakan dicantumkan yang secara tertulis tersebut. Oke. Ini upaya daur ulang sampah, ada pemilahan sampah, kemudian kirim sampah plastik ke pemulung atau bank sampah dan sebagainya. Oke. Kemudian bukti yang dilampirkan juga Bapak Ibu, SOP pengelolaan sampah di sekolah. Bukti penyerahan sampah kepada pihak ketiga untuk didaur ulang. Dokumentasi hasil praktek penugasan penelitian ini kalau misalkan kegiatan pengelolaan sampah itu merupakan output dari pembelajaran. Penugasan, silakan itu disampaikan dokumentasi hasilnya dan RPP-nya atau modul ajarnya juga dicantumkan. Oke. Kemudian jadwal piket, keterlibatan peserta didik, kemudian jadwal kade dalam pengelolaan sampah dan sebagainya. Daftar dan dokumentasi tentang pengurangan penggunaan kembali daur ulang sampah. Oke. Selanjutnya, ini sama Bapak Ibu. Aspek yang ketiga adalah penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman. Yang menjadi indikator adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pohon tanaman. Itu apakah ada kegiatan pembibitan, ada kegiatan penanaman, atau ada kegiatan pemeliharaan. Atau sekolah hanya membibit, tidak menanam, tidak memelihara. Atau hanya menanam, tidak dipelihara. Atau hanya memelihara, tapi tidak menanam, tapi tidak membibit, begitu. Karena bibitnya didapat orang lain yang menanam dari unsur lain, hanya memelihara. Silakan dicantumkan beserta bukti-buktinya. Kemudian siapa yang menanam, siapa yang memelihara, siapa yang membibit, itu dicantumkan dalam unsur warga sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pembibitan. Kemudian jumlah pohon dan tanaman yang ditanam dan dipelihara di sekolah. Jumlah unsur warga sekolah yang terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan dan sebagainya. Dan kemudian yang harus disahkan, diperhatikan, kegiatan penanaman harus diikuti dengan pemeliharaan tanaman. Jadi nanti kalau misalkan ada sekolah yang menanam tapi tidak memelihara, sama saja tidak nilai, berarti dia menikahi seseorang tapi tidak menafkahi. Kalau kita sudah menanam, berarti wajib hukumnya harus memelihara. Memelihara bisa dibuktikan dengan penyiraman, pemupukan, pendangiran, penyiangan, pemangkasan, bisa penyulaman. Bagaimana kalau sekolah melakukan pemotongan atau penebangan pohon? Silahkan, tetapi dibuktikan dengan alasan kuat. Misalkan pohon sudah terlalu tua, sudah terlalu rapuh, silakan itu bisa dipotong, kemudian diperbaharui lagi dengan
tanaman yang baru. Betul nggih, Bapak Ibu. Kemudian sekolah melaksanakan kegiatan inventarisasi pohon dan tanaman sebagai kekayaan kehati, keanekaragaman hayati yang ada di sekolah. Jumlah tanamannya apa saja, misalkan jahe merah ada berapa, ditanam tahun berapa. Kemudian pucuk merah ada berapa tanaman, kondisinya bagaimana, ditanam tahun berapa, misalkan seperti itu. Ya, silakan diinventarisir. Ya, kalau bisa Bapak Ibu, ada tanaman lokal, tanaman endemik, minimal endemiknya Kota Semarang. Ya, itu akan sangat bermanfaat bagi kekayaan lingkungan hidup di sekolah panjenengan semua untuk bisa dikaitkan dengan pembelajaran pengenalan kepada putra-putri kita di sekolah. Ya. Ini yang bisa dimuat dalam aspek penanaman, misalnya mapel IPA, IPS, begitu, itu bisa dimasukkan dalam mapel RPP, begitu. Nah, ini contoh-contoh aksi penanaman. Penanaman tidak harus di sekolah saja, bisa di luar sekolah, bisa di gunung, di pantai. Kemarin waktu di kegiatan HPSN ya di Pantai Tirang itu kan juga penanaman. Nah, itu bisa dijadikan lampiran juga Bapak Ibu, penanaman cemara laut gitu, ya. Oke, ini bukti yang disiapkan Bapak Ibu. Ya. Ada dokumentasi sama buku monitoring terkait dengan penanaman, dokumentasi terkait pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Kemudian Bapak Ibu, kita ke aspek selanjutnya yaitu konservasi air dan konservasi energi. Indikatornya adalah berapa jumlah upaya konservasi air, berapa jumlah upaya konservasi energi. Oke. Contoh-contoh upaya konservasi air ada RWH, kemudian ada biopori, ada resapan, ada penghematan penggunaan air, penggunaan atau pemanfaatan kembali limbah air wudhu, limbah cuci tangan, pemeliharaan instalasi air, itu juga bisa sebagai upaya konservasi air. Pemanfaatan air sungai, misalkan sekolahnya dekat dengan sungai. Sungai ini Bapak Ibu bukan selokan, bukan got, walaupun gotnya bening, itu bukan, ini sungai. Kemudian limbah cair domestik dari kantin, toilet untuk cuci tangan, itu bisa. Atau yang lainnya, monggo. Banyak sekali upaya-upaya. Kemudian untuk contoh upaya konservasi energi, mematikan dan mencabut saklar, mungkin ada pengaturan suhu AC, pemanfaatan cahaya alami, dan lain sebagainya. Silakan ini bisa disesuaikan dengan kemampuan di sekolah panjenengan yang sudah dilakukan atau yang sudah menjadi budaya sekolah atau kebijakan sekolah bidang lingkungan hidup, konservasi air dan energi. Kemudian Bapak Ibu, apa yang harus dilampirkan? Yang dilampirkan adalah aturan atau tata tertib atau kebijakan terkait penghematan air. Kemudian dokumentasi terkait penugasan, penelitian konservasi air dan sebagainya. Kemudian ada lagi terkait dengan kebijakan penghematan energi, penghematan terkait dokumentasi, begitu ya. Jadi dokumen-dokumen ini selain foto atau video nantinya dilampirkan juga kebijakan-kebijakan sekolah terkait dengan konservasi air, konservasi energi. Ya. Kemudian aspek selanjutnya adalah inovasi terkait penerapan perilaku ramah lingkungan hidup yang berdasarkan hasil IPMLH. Ya, di sini yang dicantumkan adalah jumlah karya inovatif pendidik dan peserta didik. Jadi bukan hanya dari peserta didik saja. Misalkan Bapak Ibu guru punya karya-karya baik, di situ silahkan. Yang kemarin kenaikan pangkat KP mempunyai karya-karya inovatif, begitu misalkan karya ilmiah dan sebagainya yang berhubungan dengan lingkungan tentunya, dan itu berdasarkan IPMLH, silakan bisa dimasukkan ke sini. Yang sudah nulis buku terkait dengan lingkungan, mungkin kiat sukses urban farming di sekolah misalkan,
kiat sukses menanam cabai rasa tomat, tomat rasa cabai misalkan. Itu menjadi sebuah karya inovatif panjenengan semua, silakan itu bisa dicantumkan. Ya, dilampirkan juga. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, karya inovatif merupakan proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman oleh seluruh warga sekolah untuk menciptakan atau memperbaiki produk. Ya. Kemudian karya inovatif merupakan hasil karya orisinil. Orisinil ini berarti begini Bapak Ibu, bukan berarti itu diciptakan baru ya. Kalau itu pemanfaatan memperbaiki produk, itu produk yang dihasilkan oleh sekolah panjenengan. Misalkan sekolah X membuat karya inovatifnya itu teh telang. Karena telang itu banyak sekali di sekolah. Itu akan bisa menjadi karya inovatif apabila ada bedanya dengan teh telang dari sekolah lain, sekolah Y misalkan. Sama-sama di sana banyak telang. Sana karya inovatifnya, oh teh telangnya di sekolah X, di sekolah kita, itu rasanya jadi ada asam-asamnya dan bisa membuat badan lebih naik tinggi. Tinggi badannya naik 5 cm misalkan dalam 1 bulan misalkan. Kalau mengkonsumsi itu menjadi hal yang baru. Beda dengan sekolah Y yang teh telangnya ya teh telang biasa begitu. Jadi itu karya inovatif. Tapi kalau sama-sama apa bedanya begitu? Itu tidak dihitung sebagai karya inovatif. Betul nggih? Oke. Ini contoh karya inovatif Bapak Ibu yang berbentuk benda. Tapi karya inovatif juga bisa berbentuk humaniora. Misalkan tulisan, karya tari, karya musik, mars, begitu ya. Silakan itu bisa dilampirkan. Ini bukti-bukti yang disiapkan, misalkan mars itu ada bukti penghargaannya, atau misalkan ada bukti penciptaannya, atau mungkin itu merupakan penugasan-penugasan dari putra-putri panjenengan di mata pelajaran, silakan itu dilampirkan juga hasil-hasil LKPD-nya begitu. Ya. Kemudian aspek selanjutnya adalah kegiatan penerapan PLH untuk masyarakat di sekitar sekolah atau di daerah lain. Kayak kemarin ya, sekolah mengikuti kegiatan aksi bersih-bersih di Pantai Tirang, di Simpang 5, di kelurahan, itu juga dimasukkan Bapak Ibu. Jadi penerapan PLH untuk masyarakat. Kalau untuk masyarakat, berarti kita diundang oleh masyarakat. Intinya di luar pagar sekolah kegiatan itu. Jumlah penerapannya berapa? Terkait dengan bersihan, full sanitizer, drainase di sekitar sekolah. Bagaimana kebersihan di kanan kiri, depan belakang sekolah panjenengan, drainasenya juga silakan diamati, difoto bersihannya bagaimana tentang drainasenya. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan sekitar sekolah atau madrasah. Ini contoh yang kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi lingkungan. Ada bersih-bersih sampah di pantai, penanaman pohon, kampanye bank sampah, dan sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu. Ini harus diperhatikan. Kemudian membangun kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dengan masyarakat sekitar, gitu Bapak Ibu. Jangan lupa karena kita aksi kolektif, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian bukti yang harus disampaikan Bapak Ibu, bukti yang harus disampaikan adalah yang pertama, kalau memang itu sebuah undangan, silakan dilampirkan surat undangan. Otomatis kalau kita berangkat ke sana, ada surat tugas dari sekolah. Absen dari sana. Absen dari sana kalau bisa difoto. Setelah Bapak Ibu absen, difoto. Itu bisa untuk kegiatan. Notulensi. Notulensi misalkan panjenengan tidak dapat dari sana, notulensinya bisa di surat tugas. Biasanya dalam surat tugas itu di belakangnya ada risum kegiatan panjenengan selama ditugaskan ke sana itu melakukan hal apa saja, aktivitasnya apa saja. Secara singkat saja Bapak Ibu itu dilampirkan juga. Kemudian dokumen yang dilampirkan kedua adalah bukti-bukti terkait dokumentasi, foto atau video terkait kegiatan yang panjenengan ikuti. Begitu Bapak Ibu, foto, video itu penting.
Ya. Kemudian indikator selanjutnya di aspek yang kedua, di komponen yang kedua adalah terkait membentuk jejaring kerja dan komunikasi. Jejaring kerja dan komunikasi terkait PRLH baik antar warga sekolah, antar sekolah, maupun antar instansi atau pihak sekolah. Jejaring kerja bisa berbentuk online, bisa berbentuk offline. Mengapa kami buatkan grup CSAK, CSAN, CSAP, CSAM? Ini salah satu bentuk jejaring kerja dan komunikasi. Sehingga Bapak Ibu, apabila nanti dalam kegiatan ini, dalam panjenengan mengusulkan membuat pemenuhan kriteria nantinya, ada yang ingin disampaikan atau di-sharingkan, silakan grup itu kita buka untuk diskusi. Sehingga ada masukan dari sekolah lain. Ingat Bapak Ibu, sekolah kita, mohon maaf, Adiwiyata atau GPPLHS itu bukan lomba, tapi pencapaian kriteria. Jadi semakin banyak diskusi, semakin baik Bapak Ibu. Karena apa? Ini untuk Kota Semarang juga Bapak Ibu. Ya. Kalau nanti ada pelaksana terbaik 1, 2, 3 itu kan bonus nih Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu. Hal yang harus diperhatikan, sekolah mengidentifikasi potensi instansi atau pihak-pihak lainnya yang mana yang akan menjadi mitra kita. Setelah itu, sekolah berinisiasi menjaring kerjasama. Jangan menunggu sekolah binaan untuk turun. Kalau sudah punya sekolah binaan, sekolah yang mau dibina, sekolah binaannya harus proaktif juga kepada sekolah pembinanya. Nah, kemudian forum komunikasi dapat dilaksanakan dengan jaringan maupun luar jaringan. Maksudnya begini Bapak Ibu, apabila panjenengan mau berkomunikasi dengan HPAI misalkan, Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia, silakan bisa bersharing informasi, bertukar pikiran dengan provinsi lain, dengan kota lain yang sekolahnya sudah luar biasa keren, bahkan sampai ke ASEAN Eco School, silakan Bapak Ibu. Ya, itu bukti-bukti itu bisa dilampirkan. Tapi alangkah lebih baiknya itu semua dilampirkan dalam bukti kriteria pencapaian. Nah, Bapak Ibu, semoga masih semangat, masih bukannya masih lama, jadi materinya kita perdalam, ya Bapak Ibu, karena kita niatkan membangun lingkungan lebih baik itu adalah ibadah. Bapak Ibu, ini bukti-bukti yang harus diperhatikan. Bisa kerjasama dengan DLH, itu otomatis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau kelompok pencinta lingkungan atau pihak-pihak lainnya. Atau bahkan Bapak Ibu mungkin punya kerjasama dengan perguruan tinggi. Misal nih Bapak Ibu di sekolahnya punya keuntungan mendapat mahasiswa praktikan, baik itu PKL atau PPL, baik yang reguler maupun yang PPG. Ajaklah kerjasama Bapak Ibu. Kerjasama atas dasar kepentingan bersama, sekolah punya menjadi target, mereka menjadi penguat narasumber untuk kegiatan lingkungan. Tetapi kerjasama itu ada dua kategori Bapak Ibu. Kerjasama seketika itu saja, dan yang kedua adalah kerjasama kontinu. Pertemuan rutin dengan sekolah Adiwiyata nanti diwakili dengan kegiatan-kegiatan dengan sekolah pembina. Bukti yang harus disiapkan adalah dokumen MOU atau kesepakatan atau kesepemahaman terkait kerjasama antara sekolah dengan mitra. Dokumen tertulis ada undangan, notulensi pertemuan, serah terima bantuan, kemudian dokumen terkait lainnya. Kemudian foto-foto, dan apabila itu merupakan grup jejaring kerja dan komunikasi di media sosial, silakan tautannya dilampirkan bentuknya link. Oke. Bapak Ibu, ini untuk sekolah yang akan maju ke tingkat mandiri, Bapak Ibu, terkait dengan sekolah binaan dan sekolah pembina. Khusus sekolah pembina yang berhak dan berkewajiban membina adalah sekolah yang sudah berpredikat
Adiwiyata Nasional. Sehingga mohon maaf, kemarin ada SMP XY, saya tidak sebutkan, yang akan membina sekolah yang akan menuju ke tingkat provinsi. Setelah kita cek, ternyata sekolah tersebut masih berstatus sekolah adiwiyata provinsi, belum berpredikat nasional. Maka tidak bisa dibuatkan surat keputusan. Karena nanti Bapak Ibu, tatkala Bapak Ibu mempunyai sekolah binaan, akan dibuatkan surat keterangan sekolah pembina dan sekolah binaan. Sehingga nanti Bapak Ibu di lapangan punya dasar yang kuat untuk membina dan dibina. Kemudian Bapak Ibu, untuk syarat menuju mandiri adalah sekolah adiwiyata nasional berhasil membina 2 sekolah binaan. Dari yang belum adiwiyata menjadi adiwiyata kota, atau membina dari yang sudah kota menuju provinsi, mengawal juga yang dari provinsi ke nasional. Nah, ya? Kalau di pedoman pembinaannya seperti itu. Ya. Kemudian di ketentuan lainnya membinanya dengan pola 2 arah. Tidak hanya yang di sekolah binaan ngenteni dibina pembina kok rene-rene ya, tra dan gas begitu. Tidak, tetapi apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan. Mohon maaf Bapak Ibu, pembinaan bukan hanya berbentuk barang. Saya dibina oleh SMP 39 kok. Kok SMP 39 enggak ngasih tempat sampah ya? Bukan seperti itu. Tapi pembinaan bagaimana sekolah mencapai kriteria. Bagaimana mengisi borang-borang atau berkas-berkas yang diperlukan untuk menuju seleksi adiwiyata kota. Kalau itu memang kota. Kalau itu memang mau menuju ke provinsi, bagaimana pencapaian provinsi itu tercapai dan berhasil. Itu adalah tanggung jawab dari yang adiwiyata nasional menuju mandiri. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita buka pendaftaran sekolah binaan untuk adiwiyata tahun 2023. Bagi sekolah yang mau maju ke kota, mau maju ke provinsi, mau maju ke nasional, yang belum mendapatkan sekolah pembina, monggo silahkan mendaftar ke sekolah pembina. Sekali lagi, silahkan mendaftar ke sekolah pembina. Linknya ada di layar. Silakan bisa di-screenshot terlebih dahulu. Di dalam link nanti sudah ada daftar sekolah yang berhak membina. Ada pilihannya beserta kecamatannya. Mohon ini himbauan ya Bapak Ibu. Silahkan bisa memilih sekolah pembina dengan realistis. Contoh, saya di Kecamatan Tembalang, SD Negeri Sambiroto 8 misalkan. Kok mau ingin dibina oleh SMP Negeri 80 Kota Semarang yang tempatnya di Kecamatan Tugu misalkan. Padahal di Kecamatan Tembalang ada sekolah yang berhak membina, ya pilihlah yang dekat dengan sekolahnya. Karena pembinaan itu tidak hanya online, tapi dikunjungi ke sekolahnya atau berkunjung ke sana. Silakan bisa memilih sekolah yang agak realistis begitu Bapak Ibu. Kalau nanti sampai dengan hari Jumat besok tanggal 31 Maret 2023 jam 9 pagi kok ada yang memilih kurang realistis, maka nanti akan antar kepala sekolah akan kita hubungi. Kalau memang sepakat, kita buatkan surat keterangan. Tapi kalau tidak sepakat, maka akan kami pilihkan sekolah yang lebih dekat. Nah, tadi Bapak Ibu, monggo. Ini tidak wajib, tapi silakan panjenengan bisa belajar bersama-sama membentuk jejaring ke sekolah pembina. Cukup ya? Ini untuk sekolah pembina. Dan untuk sekolah
Adiwiyata Nasional yang mau maju mandiri, mohon melapangkan sayapnya lebar-lebar karena untuk yang Kota Semarang tahun ini yang akan maju ada sekitar 70 sekolah. Jadi mohon bisa menerima pembinaan dengan atau menerima calon sekolah binaan dengan lapang dada dan dengan senang hati. Karena semakin banyak sekolah binaan, semakin banyak juga kesempatan peluang panjenengan di sekolah untuk mengembangkan menuju ke tingkat mandiri. Ya, karena sama Bapak Ibu, antara tingkat kota, provinsi, nasional dan mandiri indikatornya sama. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kampanye dan publikasi. Kampanye publikasi terkait dengan 6 aspek PLH dan bagaimana upaya sekolah memanfaatkan media publikasi, baik cetak maupun online. Ya. Ini tujuannya Bapak Ibu, memang ya, agar semakin banyak yang terlibat, begitu. Kemudian kegiatan kampanye itu kalau sudah dilakukan di luar gerbang sekolah, untuk warga lain, untuk di luar warga sekolah, itu adalah kampanye. Tapi kalau itu dilakukan untuk warga sekolah, itu namanya internalisasi. Ya. Ini contoh-contoh media yang digunakan, bisa majalah dinding, poster, slogan, buletin, website, pameran, baik di media sosial, cetak, elektronik. Oh iya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menggunakan media sosial, kemudian diunggah di sana untuk kegiatan-kegiatannya, mohon dengan sangat tidak di-privat, ya, tidak dikunci. Misalkan Instagram harus diikuti dulu. Ya, saya tahu kalau untuk cari follower itu boleh di Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau ini sistemnya nantinya penilaian, maka jangan dibatasi hanya untuk followernya saja. Untuk yang di media sosial. TikTok juga boleh, monggo, terserah. Ya. Saya yakin sekarang banyak yang lebih beralih ke TikTok nih karena sudah umum begitu, kampanye-kampanye kecil begitu, silakan. Kemudian bukti yang disiapkan, dokumen tertulisnya kalau memang itu cetak. Kemudian kalau misalkan itu dokumennya dalam media sosial, silakan di-screenshot, kemudian linknya dicantumkan di bawahnya. Nanti kan dibentuk PDF, setelah itu nanti bisa diklik. Gitu. Kemudian aspek selanjutnya adalah memberdayakan dan membentuk kader adiwiyata. Yang dinilai adalah persentase kadernya berapa. Nanti dilihat dari jumlah kader, jumlah peserta didik. Jadi hitungannya adalah jumlah kader dibagi jumlah peserta didik dikali 100, nanti ketemu berapa persen. Kemudian kadernya ada kegiatan apa saja, harapannya terkait dengan aspek tadi ada 6. Kebersihan, fungsi sanitasi drainase, pengelolaan sampah, konservasi air, konservasi energi, penanaman pemeliharaan pohon, kemudian penerapan perilaku ramah lingkungan hidup di masyarakat, serta inovasi terkait PRLH berdasarkan IPMLH, begitu. Ini harus yang memperhatikan juga, pemberdayaan harus didasarkan dengan rencana gerakan. Jadi ada programnya, program kader adiwiyata apa. Ini contoh kegiatan kader, Bapak Ibu. Selanjutnya terkait bukti ada surat undangan kalau itu memang kegiatan di luar begitu. Dokumentasi dan lain sebagainya, ada dokumen pembagian tugas, ada pelantikan dan sebagainya. Bapak Ibu itu terkait dengan dokumen yang kedua atau komponen yang kedua terkait pelaksanaan gerakan. Sekarang adalah pemantauan dan evaluasi gerakan PPLS. Pemantauan dokumennya sudah borangnya sudah ada di lampiran P52. Silakan bisa disesuaikan dengan situ. Kemudian indikatornya adalah berapa jumlah pemantauan dan evaluasi. Sekolah akan melaksanakan berapa kali dalam setahun? Apakah 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali, 1 tahun 4 kali? Atau setiap kegiatan ada evaluasi. Kemudian nanti dilampiri juga berapa persen rencana kegiatan di PPLS di tahunan yang terlaksana. Kan ya, nanti diidentifikasi. Karena nanti ada RTL-nya, rencana selanjutnya bagaimana. Gitu. Ini harus perhatikan, saya ulangi. Saya ulangi Bapak Ibu yang harus diperhatikan.
Minimal 1 tahun, idealnya 4 bulan sekali. Ya. Nanti ada tindakan perbaikan atau pencegahan. Karena hasil ada tindak lanjut, ada evaluasi begitu. Kemudian tabel rencana gerakan ditandatangani oleh kepala sekolah, maka pemantauan juga ditandatangani oleh kepala sekolah. Oke. Oke. Ini bukti yang harus disiapkan, dokumentasi, foto video, pelibatan beberapa pihak yang ikut dalam evaluasi, dalam pemantauan. Pada saat panjenengan menyusun rencana itu tadi ada dewan pendidik, ada dan sebagainya, maka yang menyusun sama dengan yang mengevaluasi. Yang mengevaluasi pun sama dengan yang menyusun. Oke, itu Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke bedah foldering, bagaimana cara menuangkan folder-folder, bentuk bukti-bukti ke dalam folder dan kuesioner. Sampai di sini adakah yang ingin disampaikan terlebih dahulu, ditanyakan, monggo. Saya berikan ke panjenengan semua. 2 pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu, monggo. Monggo. Bisa langsung nyalakan mikrofon untuk bisa bertanya. Saya berikan kesempatan untuk 2 terlebih dahulu Bapak Ibu. Monggo, ada Bapak Ibu? Ya Kak. Ya, monggo. Dari mana? Mau bisa perkenalan dulu Bapak Ibu, silakan. Ya. Saya Bu Jumarni dari SD Sampangan 2. Ya, monggo Bu. Ya. Untuk pembuatan SK-SK yang terkait dengan tim yang ada di sekolah, itu apakah cukup dari sekolah atau perlu disahkan oleh Korsapen atau Dinas Pendidikan Kota? Itu saja Kak, terima kasih. Matur suwun Bu Jumarni, langsung saya jawab ya. Untuk SK-SK kalau itu memang hanya kebutuhan sekolah, silakan bisa ditandatangani kepala sekolah saja. Cukup kepala sekolah. Kalau memang itu, kalau surat usulan tadi diketahui oleh Satpen gitu ya, kalau yang surat usulan. Kemudian kalau memang itu ada penguatan dari Dinas Pendidikan, itu akan lebih baik. Tetapi kalau SK tim Adiwiyata, kemudian pengesahan terkait dengan program, itu cukup dari kepala sekolah saja. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu, mau saya ingat, Sampangan 2. Ya. Bapak Ibu, nanti dalam surat usulan, ya, nanti kan kami berikan blanko, tapi formatnya bisa disesuaikan dengan teknis gaya selingkung sekolah masing-masing, misalkan kop sekolah, kemudian strukturnya begitu. Tapi isiannya seperti itu, nanti dicantumkan juga sekolah panjenengan sudah mengusulkan berapa kali gitu, misalkan ini usulan yang keberapa. Nah, nanti akan terlihat terekam nanti, oh ternyata SD Sampangan 2 sudah 10 kali mengusulkan nih, misalkan begitu. Jadi nanti kita pisahkan penilaiannya, oh ini masuk kategori A, nanti ini masuk kategori B begitu. Dia tidak tercampur nanti. Nanti kalau tercampur, evaluasinya atau tidak Kak? Evaluasi hasil pengusulan kemarin bagi tahun yang lalu itu diberikan enggak? Oh, kemarin secara umum kita sampaikan pada saat kemarin setelah dari DLH provinsi, kemarin saya sampaikan. Namun apabila nanti diperlukan sekolah evaluasi yang tahun kemarin yang lebih per sekolah, nanti bisa japri saja Bu, karena kalau disampaikan secara umum nanti antar satu sekolah dengan sekolah lain tahu dong Bu yang kekurangan dari sekolah lain gitu. Berarti bisa japri ya Pak. Terima kasih. Ya, nanti biar dibukakan karena file tahun kemarin. Monggo, terima kasih Bu Marni. Lagi dari sekolah lain, dari sekolah lain, monggo. Bapak Ibu, sebenarnya kami dari tim Adiwiyata Kota Semarang tahun ini sangat berterima kasih dan sangat bangga ya, terharu karena tahun ini banyak sekali, ada 70
Dan dari Kemenak, alhamdulillah luar biasa banyak sekali dari Kemenak, baik yang MTS maupun MI. Terima kasih, nggih. Ini semangat baru di Boleh era tanya? baru. Nggih, monggo. Halo. Nggih, monggo Terima langsung kasih. Bapak dari Mangunharjo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas, ini saya memang pemain baru, jadi masih nol besar berkaitan dengan persiapan sekolah Adiwiyata. Mohon maaf, ini apakah ada stimulan mungkin dari dinas terkait atau mungkin dari dinas lingkungan hidup berkaitan dengan persiapan sejak awal kami menyiapkan untuk maju Adiwiyata, mungkin berupa subsidi mungkin tanaman, kemudian atau mungkin sedikit stimulan dana, apakah ada Mas? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih Pak. Nggih, untuk Santo Yusuf nanti materi akan kami sampaikan di grup ya, karena kalau materi disampaikan terlebih dahulu nanti Bapak Ibu pusing gitu nggih. Jadi kami sampaikan kalau sudah dipaparkan. Baik, Pak Romi nggih. Jadi dengan adanya permen yang baru, dengan yang permen yang baru, itu pendanaan tidak menjadi indikator penilaian. Itu yang menjadi catatan. Sehingga tidak ada indikator sarana prasarana menjadi penilaian. Yang ada hanya sarana prasarana di sekolah panjenengan apakah digunakan semaksimal mungkin untuk lingkungan hidup dan pembelajaran. Misalkan begini, sekolah membuat kolam lele atau hidroponik begitu Bapak Ibu. Tetapi tidak digunakan untuk pembelajaran, yaitu tidak dinilai Bapak Ibu. Tetapi tatkala di mata pelajaran IPA misalkan, mata pelajaran IPA ternyata atau prakarya, di situ ada mata pelajaran materi budidaya. Oke, budidaya kita dengan hidroponik sekaligus dengan urban farming. Itu kebutuhan sekolah, kebutuhan pembelajaran. Maka dibutuhkanlah sarana prasarana hidroponik. Itu yang pertama. Sehingga Bapak Ibu, kalau misalkan dipertanyakan adakah subsidi anggaran misalkan, secara terpisah tidak ada. Walaupun di dalam BOS sekalipun yang ada hanya pemeliharaan. Tidak ada rekening khusus untuk bidang adiwiyata. Saya yakin tidak ada, karena di arkasnya pun tidak ada. Tetapi bisa terintegrasi ke dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Mungkin itu kegiatan kader, kegiatan partisipasi, atau pemeliharaan. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan subsidi tanaman. Monggo Bapak Ibu, kalau tanaman bisa mengusulkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk permintaan tanaman. Baik lingkungan hidup provinsi maupun kota. Akan lebih mudah lagi Bapak Ibu, di BPDAS Pemalizratun. BPDAS Pemalizratun itu satu KTP, satu NIK itu 25 bibit tanaman. Panjenengan hadir ke sana, membawa KTP, langsung pulang membawa 25. Kalau butuh banyak Bapak Ibu bagaimana? Satu sekolah berapa KTP, berapa NIK, boyong ke sana. Kan bisa Bapak Ibu. Sekali lagi kemarin, ini saya membawa 22.000 bibit tanaman dari DLH Provinsi, ini yang di Kalongan, itu ke Kabupaten Demak untuk penanaman satu kecamatan. Itu modalnya dengan apa? Dengan KTP aja, didasar terus ditampili dengan surat permohonan. Itu gampang. Tapi maaf Bapak Ibu, apabila ditanyakan terkait dengan subsidi anggaran, mohon maaf Bapak Ibu, bagaimana caranya kita berkolektif? Cari CSR Bapak Ibu. Cari mitra, bukan sekolah mitra, perusahaan-perusahaan mitra yang bisa bergerak bersama. Saya yakin untuk kegiatan lingkungan tidak harus didasarkan dengan anggaran, walaupun membutuhkan begitu nih Bapak Ibu. Bagaimana sekolah memanage gitu? Begitu nih Pak. Terima kasih. Bapak Ibu nanti terkait dengan materi akan kami sampaikan di grup. Sekali lagi untuk materi. Bapak Ibu, kita lanjutkan di
folder ini Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu mungkin sudah membuka foldernya. Nggih. Nah, ini saya contohkan saja di sini. Nanti foldernya akan seperti ini Bapak Ibu. Nggih. Akan berbentuk, ini nanti saya berikan, hanya ada satu folder, nama sekolah, kabupaten, provinsi. Misalkan SD Negeri Sampangan 2, kota Semarang Jawa Tengah. Setelah dibuka, hanya ada 16 folder yang bernamakan 0 sampai dengan 15. Ini tidak boleh diotak-atik namanya, tidak boleh di-rename Bapak Ibu. Jadi, tolong tidak di-rename. Biarkan apa adanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di setiap folder ini nanti peruntukan dari kuesioner. Misalkan di profil sekolah, nanti yang harus masuk itu apa saja, nanti ada di kuesioner yang di sini. Ini CSAK nanti. Ya. Bapak Ibu, untuk setiap folder berisikan data tulis dan dokumentasi. Ya. Data tulis dan dokumentasi. Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu kami ingatkan, mohon data-data bawaan yang ada dalam unduhan folder silahkan dihilangkan. Misalkan seperti ini. Ini kan data bawaan, ini nanti dihapus diganti dengan dokumentasi dari sekolah panjenengan, data dari sekolah panjenengan. Misalkan di rencana gerakan, di sini ada dokumentasi, di sini ada file tertulisnya. Dokumentasi pasti foto atau video. Ya, segala foto dan video masukkan ke folder dokumentasi sesuai dengan permintaannya. Ini ada dokumen IDS, ya. Kalau dibuka, nah kosong. Saya sengaja kosongi Bapak Ibu, ya, biar tidak dikopas. Kemudian dokumentasi. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, untuk dokumentasi silahkan bentuknya JPEG atau PNG atau MP4. Namun di-rename sesuai dengan apa yang ada di dalam dokumentasi itu. Misalkan di dalam dokumentasi itu menceritakan tentang penandatanganan rencana gerakan, maka di-rename menjadi penandatanganan rencana gerakan. Misalkan itu dokumentasinya terkait penyusunan laporan IDS, silahkan. Ya, walaupun misalnya seperti ini. Nah, ini dokumentasinya itu. Nah, ini tidak sesuai Bapak Ibu, sengaja ya. Misalkan ini satu kegiatan terdiri dari beberapa foto, bisa dikolase menjadi satu foto saja. Nah, bisa dibuat seperti ini. Misalkan dikasih template seperti ini, dikasih caption di sini, kemudian captionnya sama dengan yang di file name-nya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Dari kebersihan juga sama. Kemudian di folder-folder yang lain juga sama. Semua di-rename. Khusus untuk RPP. Bapak Ibu, sekarang kita ke RPP. Khusus ke RPP, ini foldernya kurang Bapak Ibu. Harusnya ada 7, 8, dan 9. Ada pembiasaan diri ekstrakurikuler. Ya. Di dalam RPP nanti ada folder-folder ini. Misalkan RPP panjenengan di RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 terkait dengan aspek kebersihan, maka silakan dimasukkan ke sini, ke aspek kebersihan. Kemudian RPP Bahasa Indonesia tadi ternyata juga termasuk dalam konservasi air, maka silakan dikopikan, dimasukkan ke konservasi air. Oh, ternyata masuk ke semuanya, silakan dimasukkan ke semuanya, dikopikan. Jadi semakin banyak yang terintegrasi. Nah, tadi Bapak Ibu, jangan sampai RPP mata pelajaran panjenengan ternyata terkait dengan konservasi energi,
tapi dimasukkan ke dalam penanaman pembibitan pohon. Jangan sampai salah. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita ke kuesioner. Bagaimana Bapak Ibu memasukkan data-data ke folder-folder tersebut? Bagaimana Bapak Ibu memasukkan ke folder-folder tersebut? Kita lihat dasarnya di kuesioner. Ke kuesioner. Di dalam kuesioner Bapak Ibu, pasti pada saat nanti panjenengan membuka pertama, ini diproteksi. Silakan diklik proteksi dulu. Kemudian edit anyway, dan nanti bisa enable content, biar bisa diisi. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya. Kita scroll dari atas. Yang pertama, terlihat betul Bapak Ibu atau kurang besar? Kurang besar. Kurang besar. Oke. Saya besarkan sebentar Bapak Ibu. Oke. Oke, cukup ya? Di dalam kuesioner ini nanti di sana diganti Adiwiyata Kota. Kalau yang mau maju provinsi ganti provinsi, yang mau maju ke nasional ganti nasional. Ini karena kota nggih, Kota Semarang. 2023. Kita ganti. Oke. Kemudian silakan nama sekolahnya diganti. SD Negeri XXX, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kemudian Bapak Ibu, komponen-komponen tadi yang saya jelaskan di materi awal, ada ini komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Setiap komponen ada standarnya. Dan di standar itu ada daftar pertanyaannya Bapak Ibu. Misalkan begini, di standar rencana gerakan, apakah rencana gerakan yang dibuat oleh sekolah disusun berdasarkan IDS, IPM, LH? Kalau iya, silakan dicentang. Nah, tatkala panjenengan sudah mencentang, maka bukti-bukti laporan IDS, laporan IPM-LH harus dilampirkan. Dilampirkannya di folder mana Bapak Ibu? Silakan pirsani folder kolom yang ini. Bukti disimpan dalam folder rencana gerakan. Berarti laporan IDS hasil IPM-LH dilampirkan, dimasukkan dalam folder rencana gerakan. Ngaten nggih? Begitu seterusnya sampai dengan ke komponen yang ketiga. Kemudian bagaimana yang menyusun? Yang hadir dalam daftar hadir panjenengan menyusun rencana, oh ternyata kepala sekolah, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat, dewan pendidik nggak rawuh nih. Berarti di dalam daftar hadirnya itu hanya yang tanpa asmo, kepala sekolah, peserta didik, masyarakat, komite. Dilampirkan ke sini. Ya, dimasukkan ke dalam folder tadi. Nah, tadi Bapak Ibu nggih. Kalau misalkan ini rencana panjenengan ternyata tidak terkait dengan IDS DPPH, otomatis nggak usah dilampirkan kalau tidak terkait, gitu kan? Nah, gitu. Kemudian aspek RPP yang terintegrasi dengan TRLH apa saja?
Oh, ternyata dari semua RPP hanya ini saja. Tidak ada yang terkait penanaman pohon, tidak ada yang terkait dengan inovasi. Di folder RPP, bidang inovasi, bidang penanaman pohon nggak ada, kosong belum. Ya udah yang dicetak itu. Nanti yang dilampiri ini semua. Nah, ya. Kemudian Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu juga mencantumkan jumlah RPP yang mengintegrasikan aspek. Dari tadi Bapak Ibu, dari di folder RPP kan sudah tergolongkan ke aspek-aspek nih Bapak Ibu. Di situ nanti dijumlahkan Bapak Ibu, dimasukkan ke dalam tabel RPP. Di sheet yang kedua, di tabel RPP silakan panjenengan tulis, misalkan 1 RPP kelas 7 mata kelas 7 semester 1. 7 semester 1. Mata pelajarannya prakarya, misalkan. Ternyata di mata pelajaran prakarya, aspeknya KD-nya misalkan berapa misalnya. Prakarya KD 3.2 misalkan. Di situ terkait dengan, ini dipilih Bapak Ibu, aspeknya apa? Oh, pengelolaan sampah. Oke. Kemudian RPP tersebut juga mungkin terkait dengan kebersihan. Silakan bisa dicantumkan kembali. Sampai semuanya teridentifikasi, terinventarisir dalam tabel RPP. Sesuai dengan apa yang dicantumkan di folder RPP. Ya. Oke, jadi ini bisa ditambahkan ya, sampai ribuan. Ini silakan. Kita kembali ke kuesioner Bapak Ibu. Nah, ini nanti buat tabel RPP. Jangan lupa Bapak Ibu, walaupun di sini sudah otomatis SD, tatkala panjenengan sekolahnya SD, silakan diklik di SMA, SMP, setelah itu dikembalikan ke SD. Nah, kan ya? Begitu juga yang SMP atau SMA. Selanjutnya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu nanti klik, nanti akan terarahkan ke tabel yang tadi. Kita kembali. Hati-hati, bukti disimpan dalam folder apa. Begitupun ke dalam aspek-aspek yang lain, di standar-standar yang lain, daftar pertanyaan yang lain. Kemudian terkait misalkan di sini ada unsur lainnya. Unsur lainnya itu kan di sini misalkan panjenengan centang. Oh, siapa ya yang termasuk mengikuti kegiatan kebersihan? Mungkin Pak Camat, Camat Tembalang misalkan. Silakan cantumkan. Kemudian Wali Kota Semarang, Lurah Tembalang misalkan. Silakan dicantumkan. Tetapi tatkala panjenengan mencentang ini sekali lagi harus ada bukti fisiknya. Lagi harus ada bukti fisiknya. Begitu terus sampai ke bukti di daftar pertanyaan terakhir, yaitu di aspek komponen pemantauan dan evaluasi gerak. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan inovasi, nanti silakan daftarnya ditulis di sini. Nah, selanjutnya, pada saat panjenengan sudah melengkapi kuesioner secara utuh, semuanya keseluruhan, Bapak Ibu jangan lupa klik risam, ringkasan. Tatkala panjenengan mengisi di tanggal 30 Maret, karena ini saya baru mengisi tanggal 30 Maret, maka di sini akan teridentifikasi 30 Maret. Kliklah ambil jawaban kuesioner, maka jawaban kuesioner akan terisi semua dari entrian ke sana. Rencana gerakan tidak sesuai dengan laporan IDS. Karena tadi yang saya klik adalah tidak sesuai. Nah, saya klik.
Kalau ini saya klik kembali, ya, maka di resume lagi dia akan rencana gerakan sesuai dengan. Nah, itu akan berubah Bapak Ibu. Tim nanti akan menilai dari sini, menilai secara kuesioner dulu. Nanti baru dinilai secara nilainya. Begitu, karena dalam tim penilai nanti di sini keluar nilainya. Kalau ini dari panjenengan semua hanya controlling saja. Nah, nggih, Bapak Ibu, ini bagaimana cara mengisi di kuesioner mandiri dan di folderingnya. Bapak Ibu, yang diunggah di Google Drive sama persis dengan apa yang ada di flash disk nanti. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan BIMTEK pengisian foldering dan persyaratan untuk kriteria Adiwiyata di tahun 2023. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke moderator dan kita buka untuk termin tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, monggo. Baik, terima kasih atas paparan yang diberikan dari narasumber. Semoga kita semua bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Mungkin kalau misalkan ada yang belum paham, nanti monggo bisa ditanyakan, atau mungkin kalau memang ingin lebih jauh lagi mengenal, bisa kok untuk mengirimkan permohonan ke DLH untuk supaya mendapatkan pembinaan untuk sekolah calon Adiwiyata. Nanti bisa dikolektifkan dengan sekolah binaannya. Nah, ini ada Bu Ari nggih. Mungkin Bu Ari bisa memberikan sepatah dua patah kata, Bu Ari. Halo, Bu Ari. Oh, mungkin ini ya sedang Ya, apa? bentar. Ya, CNC. Bu Ari. Teman Mbak Elisa, selamat siang menjelang sorenya Bapak Ibu-Ibu. Mohon maaf tadi saya masuk ke Zoom pas mepet udah jam 13 karena tadi kebetulan masih di balai kota. Ternyata di sana nggak bisa nyantol wifi-nya, saya dari area cari wifi dulu, cari koneksi internet dulu. Terus sama ini Mas Adian, Nyon Sewu nggak bisa pakai virtual background karena HP-nya laptopnya nggak kompatibel ini, jadi belum bisa pakai virtual background. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi selamat siang. Ini pesertanya dari calon sekolah Adiwiyata Kota sampai calon sekolah Adiwiyata Mandiri, nggih. Matur nuwun atas kehadirannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami mengadakan BIMTEK ini dengan harapan semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu lebih mendalami tentang apa yang harus disiapkan dalam penilaian Adiwiyata. Jadi kemarin kan sudah dari sosialisasi ya Bapak para kepala sekolah Samut Rawuh, jadi sudah ada gambaran pertama dulu bahwa penilaian Adiwiyata itu seperti apa sih. Terus jadi tidak hanya melulu tentang fisik saja, tetapi lebih kepada perubahan sikap atau sikap kita untuk lebih berperilaku ke arah pengelolaan lingkungan. Jadi tidak hanya nanti kalau selama ini kita kan mindsetnya mungkin ada yang sekolahnya besar, penghijauannya banyak, mungkin lebih bisa dapat penilaian tinggi daripada yang sekolahnya lahannya kecil atau semacam itu. Padahal tidak seperti itu. Tadi dari penjelasan Mas Ardian kan sudah bisa dilihat bahwa kita lebih ke action kita, ke rencana kita, ke pembelajaran kita, ke perubahan pola sikap kita untuk pengelolaan lingkungan. Jadi kami harap nanti dengan adanya penjelasan ini, Bapak-bapak Ibu bisa lebih mengetahui dan bisa menyiapkan untuk penyiapan ke Adiwiyata, dan nantinya kami harapkan bisa berlangsung secara berkelanjutan. Jadi kami juga tidak segan-segan untuk melakukan pembinaan atau melakukan pendampingan jika memang Bapak Ibu menghendaki.
Jadi kalau memang nyuwun pembinaan bisa seperti tadi disampaikan Mbak Nina dan Mbak Elisa. Jadi bisa ke kami atau mungkin bisa ke sekolah yang sudah adiwiyata nasional yang karena mereka juga bisa membina ke sekolah-sekolah adiwiyata untuk lebih menyiapkan ke tingkat selanjutnya. Jadi mungkin itu saja saya harapkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sudah baru mulai menjadi lebih mengenal dan bersemangat, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dari sekolah adiwiyata yang mau ke mandiri ataupun ke nasional agar juga tetap terjaga semangatnya dan bisa menularkan ke calon sekolah adiwiyata kota yang hadir di sini. Mungkin itu saja dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari sebagai Ketua Tim Adiwiyata Dinas Lingkungan Hidup. Gimana? maju 20 ya toh misalnya. Ini Halo Bu Septi. Nyuwun sewu untuk di-mute. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab, Nggih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kayaknya tadi ada yang resen, Mbak. Oh iya, dari mana? Dari Sambiroto 1 kalau nggak salah. Iya, Bu Endang tadi resen. Monggo Ibu. Monggo, mungkin yang lainnya, mungkin ada pertanyaan atau ingin sharing sesuatu. Tadi untuk ini dari SD Sampangan 2, nggih, Pak Mulyanto. Monggo, Pak. Sampangan 2 resen, Mbak. Monggo dari SD Sampangan 2, monggo. Masih di mute, Ibu. Masih di mute juga ya. Masih. Monggo Ya Ibu. sudah. Oh, sampun. Nggih. Mohon tanya untuk prosedur pengajuan misalnya untuk mengajukan bantuan tanaman itu apakah langsung datang membawa KTP ataukah harus ada surat pengantar gitu. Itu saja, terima kasih. Mau di sini menjawab ya, Mbak El. Kalau yang ke DLH kota itu pakai surat nih, Bu ya. Tapi kalau yang untuk ke BPDAS Pemali Jratun, BPDAS itu bisa langsung KTP karena bisa bersifat perorangan. Namun alangkah lebih baiknya karena ini untuk sekolah dari instansi kita sama-sama instansi dibekali surat pengantar aja nggak apa-apa, Bu. Surat permohonan bantuan. Surat permohonan bantuan gitu. Pengalaman kemarin kami itu gini, Bu. Kalau misalkan kita menggunakan surat permohonan bantuan, di situ harus mencantumkan luas lahan yang akan ditanami dan titik koordinat yang akan ditanami serta jumlah tanamannya berapa. Karena harapannya jangan sampai sudah ada tanaman tapi tidak ditanam. Karena itu pengalaman yang dari mereka tuh eman-eman begitu katanya gitu. Pasti dapat, Bu, pasti dapat. Kemudian satu lagi, prosedur pengajuan pendampingan bagaimana caranya untuk ke DLH? Misalnya tidak pendampingan ke sekolah yang sudah menjadi sekolah adiwiyata, tetapi langsung kepada petugas DLH supaya lebih efektif begitu. Karena kalau dengan sekolah itu biasanya tersibukkan dengan kedinasan sekolah. Nah, itu prosedurnya permohonannya bagaimana? Monggo Mbak Nina. Bu Nina, Bu Ilasa. Untuk surat permohonan
Langsung saja Bu, seperti biasa. Jadi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berisi bahwa permohonan untuk sekolah kami akan minta pembinaan untuk calon sekolah adiwiyata. Ngoten. Seperti biasa mau nanti tanda tangannya kepala sekolah. Gitu. Sudah cukup sih Bu. Nah, ya. Terima kasih Mbak. Ya. Ibu, sama-sama. Dari yang lain ada pertanyaan atau dicukupkan sudah? Mungkin kalau sedang puasa ini sedang ngantuk-ngantuknya nggih. Jam segini kan udah mau pulang ya. SMA 3 Udah Mbak. jam pulang nggih. SMA bulannya nanti hubungkan SMA 3. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ini saya Iya, mau Bu. tanya untuk pengajuan yang CSAN, misalkan belum pernah, berarti apakah sama kayak yang CSAK tadi? Jadi ada kategori A dan kategori B seperti itu. Baik, Terima kasih, terima kasih Bu Ani. Untuk yang ini spesial untuk CSA kan Bu nggih. Kalau yang CSAN, CSAM itu nanti kita mengikuti regulasi dari provinsi. Jadi maunya dari nasional itu bagaimana? Tapi biasanya, apalagi SMA kan di bawah langsung provinsi nggih, walaupun pembinaannya tetap di kota juga. Jadi biasanya kenapa hari ini diikutkan bimbingan? Karena yang kemarin belum pernah memajukan diri itu tidak diberikan tidak diberikan prerogatif untuk dibina secara langsung oleh LHK dan KLHK. Karena kemarin ada edaran atau kemarin yang Bitli itu harapannya untuk sekolah yang sudah 2 kali gagal. Jadi mau dibina secara intensif. Nah, maka dari itu sama Bu, sama untuk borangnya sama. Hanya tinggal bagaimana tahun berapa tahun terakhir itu kita yang belum tahu. Sebagai gambaran, pernah waktu itu yang dilampirkan 2 tahun terakhir. Jadi kalau kita mengusulkan di 2023, berarti 2021-22 dan 2020-2021. Iya, banyak sekali. Dulu pernah 2. Kemudian lambat laun 2 tahun tapi dengan tahun yang berjalan. Kemudian ada lagi kemarin yang terbaru untuk yang provinsi sama nasional yang kemarin, antara tahun pertama atau tahun kedua pilihan. Yang penting sudah dilaksanakan. Tetapi kegiatannya 2 tahun terakhir. Jadi memang susah ditebak, Bu. Jadi kita harus siap. Karena apa? Adiwiyata ya kita tadi proses pembiasaan dan itu yang jelas pastinya yang dilampirkan nanti yang sudah dilakukan di sekolah. Pastinya. Ya, Bukan terima begitu, kasih. yang sudah dilakukan di sekolah itu pasti. Ya, terima kasih Pak Ardi. Karena kebetulan kan yang 2023 itu kan saya ketuanya, tapi yang sebelumnya itu kan karena yang 2021-22 itu ketuanya kan beda gitu loh Pak. Nah, jadi kan kalau memang menyiapkan harus 2 tahun, berarti kan kita juga prepare dari sekarang seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ardi jawabannya. Sama-sama. Bu Ani malah saya jadi teringat. Waalaikumsalam. Jadi teringat gara-gara ini admin ketuanya ganti ya. Ini teman-teman. Iya, betul Pak. Makanya saya juga saya tadi malam diskusi sama Bu Nina dengan kategori A dan kategori B dengan 2 folder yang untuk kategori A. Jadi teringat begini, Bapak Ibu, ini untuk mengantisipasi mengantisipasi purna, ketuanya purna, adminnya purna atau kenaikan pangkat, pindah ke sekolah lain begitu. Maka mohon bisa dilakukan emailnya itu bisa diakses oleh seluruh tim. Ya, saling percaya begitu. Jadi biar tidak bergantung sama satu orang dan di backup di Bapak Ibu. Aduh komputernya, aduh lupa, emailnya apa ya, aduh lupa. Begitu ya. Yang nggak lupa kan PIN ATM aja begitu. Itu nggak lupa itu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih Bu Ani. Saya jadi teringat. Monggo saya kembalikan ke Bu Elisa. Ya, monggo itu sudah gini. Mas, aku tanya Mas. Itu sudah seperti ini. Saya takut Tanya begini. Saya ya. Yeah. Oke, terima kasih waktunya. Mau tadi kok ribet kelihatannya internetnya atau gimana atau komputernya. Begini. Terkait dengan KTSP. KTSP yang sekarang itu kan yang membuat
kepala sekolah lama karena aku mutasi September. Dan di situ Yon Sewu belum ada yang berbunyi lingkungan. Misalnya visi misinya belum ada karakter lah begitu. Nah, solusinya gimana? Oke Bu, terima kasih. Pertanyaan yang saya tunggu terkait dengan KTSP atau KOSP untuk yang tahun kedua atau tahun kedua, kategori B yang tentu. Ini Bu Tuti terkendala sinyal mungkin. Gak apa-apa. Nanti Bapak Ibu kegiatan kegiatan hari ini akan saya share juga di YouTube nih, biar nanti bisa diulang. Biar bisa diulang diskusinya. Baik. Apabila terjadi hal seperti itu, KTSP, KOSP itu yang Tapak Asmo yang mengesahkan masih pimpinan yang lama, tidak apa-apa Bapak Ibu. Monggo bisa diperkuat dengan suplemen supervisi, suplemen KTSP, suplemen KTSP, tetapi dilakukan dengan mekanisme seperti penyusunan KTSP. Oke, sekali lagi, KTSP panjenengan disuplemen, setelah disuplemen nanti bisa dilampirkan. Jadi ada ini dokumen satu KTSP yang utuh. Kemudian ini suplemennya, nah digabungkan. Tetapi di dalam suplemen ini juga ada pengesahannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kok disuplemen? Pastikan ada masalah, itu dicantumkan ke IDS, ya, dicantumkan ke IDS. Apakah itu di standar proses, di standar isi, itu silahkan disesuaikan saja. Ya, jadi aman untuk menjembatani. Karena apa? Nanti di tahun ajaran baru yang mendekati ini, kan ada pemantauan evaluasi yang pertama atau kedua sesudah program panjenengan. Nah, baru direvisi KTSP, penyempurnaan KOSP begitu. Jadi fleksibel, dinamis begitu Bapak Ibu. Nah, ini juga berlaku untuk yang lain karena kemarin rotasi besar-besaran, mutasi besar-besaran. Begitu Bu Tuti dari Sambiroto 1. Ya. Monggo Mbak Elisa. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan tidak ada, jadi kita cukupkan untuk BIMTEK hari ini. Ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp untuk materi-materinya bisa di-share, dan kemudian kalau ingin melihat di YouTube juga nanti ada link YouTube-nya ya untuk rekaman ini. Nah, terima kasih banyak kepada Pak Ardian sebagai narasumber ya, serta juga para peserta, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan dan juga telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili tim menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kita cukupkan akhir kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Apa kamu foto bersama di SDIT Bina Insani akan bertanya, monggo itu kayaknya Resen. Tadi bukan tepuk tangan Bapak. Oh, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Bapak Ibu, monggo. Monggo kameranya bisa dinyalakan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang pakai laptop bisa ambil gambar juga ya, biar banyak ini karena ada berapa layar ini? 4. 4 layar. 4. Dan ternyata ini dari bidang SD juga, bidang SMP juga rawu, alhamdulillah. Sekarang semangat tadi biasanya disupport seluruh sana sini ya. Ini yang mau ambil gambar siapa ini? Ya, tak ambil. Ayo. 1, 2, 3. Selamat berbuka puasa gitu ya. Terima kasih Pak Ardi. Sama-sama. Ada 3 layar, Mbak. Geser. Terima kasih semuanya. Sami-sami, salam untuk Bapak Ibu yang ada di Tuan Mas Ardi, dadah. Terima kasih Mbak Nina. Bapak Ibu jangan lupa isi presensi, Nggih. Jangan lupa presensinya, nggih. Terima kasih.